Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewis Colin. Hari ini saya akan membahas tentang hukum perikatan. Berikut saya akan membahas kasus perikatan hukum dan analisis. Tapi sebelumnya saya ingin membahas pengertian dari perikatan. Pengertian perikatan dan perjanjian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdul Qadir, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan atau perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan berdasarkan KUH Perdata. Macam-macam perikatan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perikatan bersyarat. Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Sehingga perjanjian seperti ini akan terjadi jika syarat-syarat yang ditentukan itu terjadi. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Suatu perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktunya yang ditentukan, sehingga segala kewajiban oleh pihak yang terikat tidak dapat ditagih sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Yang ketiga, perikatan alternatif. Suatu perikatan yang mana debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu di antara yang telah ditentukan. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung, di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan di mana setiap debitur hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukum. Suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatan itu tidak dipenuhi. Sistem perikatan. Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersifat terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menemukan isi perjanjian dan bebas menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menentukan suatu perikatan, maka tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana dalam HR atau Hujrat 1919 yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang dirumuskan dalam undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan kecermatan ini menyangkut aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya dan aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri. Kasus. Pada permulaan PT Keramat Jati Plaza atau PT KJP dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak mengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Jakarta itu. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Keramat Jati Plaza adalah Adam Malik.
yang tinggal di Sunter, Jakarta. Adam memanfaatkan ruangan seluas 888,71 m², lantai 3, itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan berlalu, Tarmin menempati ruangan itu. Pengelola KJP mengajak Adam membuat perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dua belah pihak bersepakatan mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa-menyewa ruangan. Adam bersedia membayar semua kewajibannya pada PT KJP tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai dengan 30 April 1998. Paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 2 per mil per hari untuk kelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT KJP dengan Adam dilakukan dalam akte notaris Stefanus Sindunata. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Adam ternyata tidak pernah dipenuhi. Adam menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas sehingga tagihan demi tagihan pengelola KJP tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurut akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak KJP telah membatalkan gentleman agreement dan kesepakatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. Hanya sewa ruangan menurut Tamrin akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991. Namun, pengelola KJP berpendapat sebaliknya. Akte nomor 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada akte tersebut. Hingga 10 Maret 1991, Tamrin seharusnya membayar Rp 4,5 M dan 12.450.000 kepada PT KJP. Meski kian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan tempatinya terus bertambah, Tarmin tetap berkeras untuk tidak membayarnya. Pengelola KJP yang mengajak Adam meramaikan pertokoan itu. Pihak pengelola KJP menutup Kombi Furniture secara paksa. Selain itu, pengelola KJP menggugat Adam di Pengadilan Negeri Jakarta. Analisa kasus. Setelah pihak PT Kramat Jati Plaza atau PT KJP mengajak Adam Malik untuk meramaikan sekaligus berjualan di komplek pertokoan di pusat kota Jakarta, maka secara tidak langsung PT Kramat Jati Plaza telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan Adam Malik yang dibuktikan dengan membuat perjanjian sewa-menyewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 BW yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian atau ikatan kontrak tersebut, maka pihak PT KJP dan Adam Malik mempunyai keterikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, karena perjanjian yang telah dilakukan oleh PT KJP dan Adam Malik tersebut dianggap sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 BW. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengingatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian di atas bisa dikatakan sudah adanya kesepakatan karena pihak PT KJP dan Adam Malik dengan rela tanpa ada paksaan menandatangani isi perjanjian sewa-menyewa yang diajukan oleh pihak PT KJP yang dibuktikan di hadapan notaris. Namun pada kenyataannya Adam Malik tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar semua kewajibannya kepada PT KJP. Dia tidak pernah peduli walaupun tagihan demi tagihan yang datang kepadanya, tapi dia tetap bersikeras untuk tidak membayarnya. Maka dari sini Adam Malik bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian. Dengan alasan inilah pihak PT KJP sempat melakukan penutupan Kombi Furniture secara paksa dan menggugat Adam Malik di Pengadilan Negeri Jakarta.
Dan jika kita kaitkan dengan undang-undang yang ada dalam BW, tindakan pihak PT KJP bisa dibenarkan. Dalam pasal 1240 BW dijelaskan bahwa pada itu si piutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang, dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Dari pasal di atas, maka pihak PT KJP bisa menuntut kepada Adam Malik yang tidak memenuhi suatu perikatan atau perjanjian, dan dia dapat dikenai denda untuk membayar semua tagihan bulanan kepada PT Keramat Jati Plaza. Sumber hukum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan sumber dari perikatan dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.